Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sekar Soleha dari Universitas Esa Unggul Kebon Jeruk, Program Studi Ilmu Gizi dengan NIM 2020 03020076. Saya akan menceritakan biografi dari Helen Keller. Helen Adams Keller adalah seorang bocah perempuan yang buta, tuli, dan bisu. Namun, ia kemudian tumbuh menjadi seorang penulis, aktivis politik, dosen, advokat bagi disabilitas, dan juga pembicara yang suaranya didengar oleh dunia. Helen dilahirkan di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat pada 27 Juni 1880. Keluarga Helen tinggal di sebuah wisma yang dinamakan Ivy Green, yang dibangun oleh kakeknya beberapa dekade sebelumnya. Dari ayahnya, Helen adalah keturunan Alexander Spotswood, seorang gubernur kolonial dari Virginia yang juga memiliki hubungan dengan keluarga pahlawan utara Amerika. Dari ibunya, ia memiliki hubungan darah dengan keluarga-keluarga New England, termasuk Hales, Everett, dan Adamses. Ayah Helen, Arthur Henley Keller, menghabiskan waktunya bertahun-tahun bekerja sebagai editor untuk koran lokal North Alabamian di Tuscumbia dan juga memiliki sebuah perkebunan. Arthur Keller juga menjabat sebagai seorang kapten untuk Angkatan Darat Konfederasi. Ibunya, Kate Adams, adalah anak dari Charles Adams. Meskipun awalnya dari Massachusetts, Charles Adams juga berjuang untuk Angkatan Darat Konfederasi selama Perang Sipil Amerika dan mendapat pangkat Brigadir Jenderal. Helen sebenarnya terlahir sehat, mampu menirukan gerakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya seperti halnya bayi normal lainnya. Namun, belum genap usianya 19 bulan, dia menderita penyakit yang oleh dokter dijelaskan sebagai kemacetan akut perut dan otak, atau mungkin demam jengkering atau meningitis. Keterbatasan pengetahuan medis pada masa itu membuat dokter belum bisa menyimpulkan dengan pasti apa penyakit Helen tersebut. Belakangan, ia diduga mengidap demam otak dan mungkin saja sekarang lebih tepatnya dikenal sebagai demam scarlet. Pada tahun 1886, terinspirasi setelah membaca buku Charles Dickens yang berjudul Catatan Amerika, karya fantastis yang dilakukan bersama anak buta tuli Laura Brickman, Ibu Helen melakukan perjalanan mencari Dr. Julian Chisholms di Baltimore, seorang dokter spesialis mata, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk meminta saran. Orang tua Helen mendapat konfirmasi bahwa si bocah tidak akan pernah bisa melihat atau mendengar lagi. Namun, dokter mengatakan agar orang tua Helen tidak menyerah. Dokter yakin Helen dapat diajari dan menyarankan untuk mengunjungi ahli yang bernama Alexander Graham Bell yang saat itu mengajar anak-anak tuli. Graham Bell menyarankan agar orang tua Helen menghubungi Institut Perkins di South Boston yang merupakan sekolah untuk orang-orang buta. Orang tua Helen menulis surat kepada Michael Anagnos, Direktur Institut Perkins, dan memintanya untuk mencoba mencarikan seorang guru untuk Helen. Anagnos mempertimbangkan kasus Helen dan segera merekomendasikan guru yang juga lulusan dari sekolah itu. Akhirnya, Anagnos mengirimkan Anne Mansfield Sullivan, perempuan berusia 20 tahun, sebagai guru bagi Helen. Anne pernah mengalami kebutaan, namun berhasil mendapatkan penglihatannya kembali setelah melalui serangkaian operasi. Anne Sullivan mengubah kehidupan Helen yang semula tidak mempunyai masa depan menjadi seorang gadis yang mempunyai masa depan cerah seperti halnya gadis normal lainnya. Pada saat masih berada di bawah pengawasan keluarganya, Helen hanya mampu berkomunikasi dengan gerakan yang sangat sederhana. Namun, ketika telah berada di bawah pengawasan Anne, Helen mulai belajar untuk membuat kata dari gerakan jari. Anne tiba di rumah Helen pada bulan Maret 1887. Ia pun segera mulai mengajar Helen untuk berkomunikasi dengan ejaan kata-kata ke tangannya. Dimulai dengan kata doll untuk boneka yang dia bawa sebagai hadiah untuk Helen. Pada awalnya,
Helen frustasi karena dia tidak mengerti bahwa setiap objek memiliki kata yang unik untuk mengidentifikasikannya. Bahkan, ketika Anne mencoba untuk mengajari Helen kata cup, Helen menjadi begitu frustasi sehingga malah melempar boneka pemberian Anne. Kata berikutnya yang diajarkan Anne kepada Helen adalah cake. Walaupun Helen dapat mengulangi kembali gerakan-gerakan mengeja melalui jarinya, ia tidak dapat sepenuhnya memahami apa artinya. Dan ketika Anne berjuang untuk membantu Helen memahami, pada saat yang sama, ia juga berjuang mengontrol kelakuan buruk Helen yang terus berlanjut. Helen memang sangat susah diatur dan tidak patuh kepada orang lain. Akhirnya, Anne memutuskan membawa Helen untuk tinggal sementara di rumah kecil tidak jauh dari rumah Helen. Di sana, Helen diajari etika makan dan patuh kepada orang tua. Karena biasanya, Helen makan dengan tangannya langsung mengambil dari piring semua orang di meja. Anne mencoba memperbaiki sikap Helen di meja makan. Anne juga mencoba membuat Helen menyisir sendiri rambutnya dan mengancing sepatunya untuk mengarahkannya menjadi mandiri dan mengatasi tingkahnya yang liar dan penuh amarah. Sebulan kemudian terjadi terobosan besar bagi Helen dalam berkomunikasi. Waktu itu, Anne memompahkan air dingin ke telapak tangan Helen. Anne mengejakan kata water ke sebelah tangan Helen. Ketika Helen menyadari bahwa gerakan gurunya pada telapak tangannya itu melambangkan air, akhirnya Helen pun mengerti. Helen kemudian meminta diajari bagaimana mengeja nama-nama semua benda asing lain di dunianya. Dalam beberapa jam berikutnya, Helen belajar mengeja 30 kata baru. Kemajuan Helen sejak saat itu mencengangkan. Kemampuannya untuk belajar maju pesat melampaui apa yang pernah dilihat orang lain sebelumnya dalam diri seorang yang tanpa penglihatan atau pendengaran. Tidak butuh waktu terlalu lama sebelum akhirnya Anne mengajari Helen membaca. Pertama-tama dengan huruf timbul, lalu dengan Braille, dan menulis dengan mesin tik biasa dan mesin tik Braille. Anne memperkenalkan Helen pada huruf Latin dengan menggunakan kertas karton, dan berlanjut dengan mempelajari kata-kata melalui buku. Tidak hanya itu, Anne juga memperkenalkan puisi dan cerita indah melalui gerakan jari. Helen pun mulai memperluas wawasannya untuk mengenal dunia dengan memberanikan diri melakukan petualangan di alam bebas didampingi oleh Anne dan adiknya Mildred. Keinginan Helen untuk maju kian tidak terbendung. Ia ingin melakukan sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh seorang tunanetra dan tunarungu sekaligus. Ia ingin belajar berbicara. Helen terinspirasi oleh seorang gadis Norwegia bernama Ragnhild Kaata yang juga bisu dan tuli, tapi ternyata sanggup untuk belajar berbicara. Di bawah bimbingan Sarah Fuller, Helen mulai diperkenalkan dengan suara. Nyonya Fuller meletakkan tangan Helen di wajahnya dan membiarkan Helen mengetahui posisi bibir dan lidahnya ketika ia berbicara. Helen berusaha keras untuk mampu berbicara dengan harapan suatu saat nanti orang-orang akan mengerti apa yang dia katakan. Di bawah bimbingan Nyonya Fuller, kemampuan Helen mulai berkembang. Tidak hanya belajar bagaimana membaca gerakan bibir, tapi juga berbagai macam mata pelajaran seperti aritmatika, fisika, geografi, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Sejak saat itu, Helen bercita-cita untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat universitas. Untuk menggapai cita-citanya itu, Helen harus melalui berbagai rintangan yang berat, mulai dari kesulitan beradaptasi dengan teman-teman sekelasnya, yang notabene orang normal, hingga kesangsian para guru akan kemampuannya mengikuti pelajaran seperti murid lainnya. Tapi, semua itu tidak pernah menyurutkan niat Helen untuk terus maju menggapai impiannya. Mulai bulan Mei 1888, Helen bersekolah di Institut Perkins untuk tunanetra. Pada tahun 1894, Helen dan Anne pindah ke New York untuk melanjutkan pendidikannya di Warwick Humason untuk orang tunarungu. Pada tahun 1896, mereka kembali ke Massachusetts dan Helen masuk sekolah Cambridge untuk wanita muda. Pada tahun 1900, Helen berkuliah di Radcliffe College dan tinggal di Bridge Hall, Gedung Selatan. Pada tahun
pada usia 24 tahun, Helen lulus dari Radcliffe dan menjadi orang buta tuli pertama yang meraih gelar Bachelor of Arts dan lulus dengan predikat magna cum laude. Pendidikan formal Helen memang hanya sampai gelar BA, namun selama hidupnya, Helen selalu belajar secara informal mengenai hal-hal yang penting bagi masyarakat modern. Dengan pengetahuannya yang luas serta banyaknya pencapaian di bidang pendidikan, ia mendapatkan anugerah gelar Doktor Kehormatan dari Temple University dan Harvard University, serta Glasgow University di Skotlandia. Dia juga mendapatkan gelar yang sama di Berlin, Jerman, Delhi, India, dan Witwatersrand di Johannesburg, Afrika Selatan. Ia juga merupakan peserta kehormatan untuk Education Institute di Scotland. Menjelang akhir 1910, Helen menambahkan kemampuan olah vokalnya untuk memperkuat urat vokalnya agar suaranya bisa didengarkan dalam ruangan kuliah. Hasilnya, dia menyampaikan pidato pertamanya di depan publik di Montclair, New Jersey. Dari sana, bermula karirnya sebagai pembicara publik selama 50 tahun. Helen kemudian menjadi penulis dan pembicara terkenal di dunia. Dia dikenang sebagai seorang advokat bagi para disabilitas. Pada 1915, Helen dan George Kessler mendirikan organisasi Helen Keller International. Organisasi ini mempunyai visi yang dikhususkan untuk penelitian kesehatan dan gizi. Pada tahun 1920, ia membantu untuk mendirikan American Civil Liberties Union. Helen melakukan perjalanan ke lebih dari 39 negara dengan Anne, membuat beberapa perjalanan ke Jepang, dan menjadi favorit masyarakat Jepang. Helen bertemu dengan Presiden AS dari Grover Cleveland hingga Lyndon B. Johnson, dan berteman dengan tokoh-tokoh terkenal termasuk Alexander Graham Bell, Charlie Chaplin, dan Mark Twain. Helen Keller meninggal pada tanggal 1 Juni 1968 di Easton, Connecticut. Semua orang yang pernah membaca kisahnya sangat terinspirasi oleh kehidupannya. Kisahnya dan karya-karyanya selalu menjadi inspirasi bagi umat manusia dalam mengatasi segala hambatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.